Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurvina Safitri dengan NIM akhir 160 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang macam penyebab penyakit dan gejalanya. Berikut merupakan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Afifah Nur Amalia dengan NIM akhir 156, Angelika Damiana Damanik dengan NIM akhir 157, Alinda Agustina dengan NIM akhir 159, dan saya sendiri, Nurvina Safitri Dwiantara dengan NIM akhir 160. Selanjutnya merupakan materi yang akan dibahas pada presentasi ini. Yang pertama ada pengertian patogen tanaman, yang kedua ada macam-macam patogen tanaman, dan yang ketiga ada tipe gejala penyakit tanaman. Untuk selanjutnya, saya persilakan pemateri untuk memulai mempresentasikan. Materi yang pertama yaitu pengertian patogen tanaman. Patogen tanaman merupakan organisme hidup yang mayoritas bersifat mikro dan dapat menimbulkan penyakit pada tanaman atau tumbuhan. Mikroorganisme tersebut antara lain yaitu fungi, bakteri, virus, nematoda, mikoplasma, spiroplasma, dan rickettsia. Materi yang kedua yaitu macam-macam patogen tanaman, yang terdiri dari satu, bakteri, yang kedua cendawan atau jamur, yang ketiga nematoda, yang keempat virus, dan yang terakhir tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama yaitu patogen bakteri. Bakteri adalah makhluk hidup yang berukuran mikroskopis yang disebut pula jasad renik. Bakteri patogen tanaman biasanya berbentuk batang dengan panjang kurang lebih 3 mikrometer dan lebar 1 mikrometer. Jika satu sel bakteri ditumbuhkan pada medium yang sesuai, maka sel tersebut dapat membelah diri dan membentuk satu koloni. Patogen yang kedua yaitu cendawan. Cendawan atau jamur merupakan organisme yang bersifat heterotrofik, memiliki inti sel atau nukleus, memiliki spora, tidak berklorofil, serta mempunyai struktur seperti benang-benang bercabang yang disebut hifa. Cendawan berkembang biak baik secara aseksual maupun seksual melalui dinding dari selulosa dan kitin. Selanjutnya adalah nematoda. Nematoda adalah hewan seperti cacing yang berbentuk bulat panjang atau seperti benang, bergerak aktif dan lentur serta hidup pada lingkungan yang lembab. Berukuran sangat kecil dengan panjangnya sekitar 4 mm, sedangkan lebarnya bermacam-macam dari 50 hingga 20 mikrometer. Nematoda memiliki tipe alat mulut penusuk dan penghisap yang disebut sebagai stilet dan berkembang biak secara biseksual. Selanjutnya virus. Virus adalah suatu nukleoprotein yang sangat kecil dan dapat tembus cahaya sehingga sulit terlihat oleh mikroskop cahaya. Virus tanaman dapat ditularkan mulai dari satu tanaman ke tanaman lain melalui bahan vegetatif, benih, tepung sari, vektor, atau serangga, tunggau, nematoda, atau tali putri, atau secara mekanik dengan cairan tanaman sakit. Selanjutnya yang terakhir adalah tumbuhan tingkat tinggi. Pada umumnya, tumbuhan tingkat tinggi dikenal sebagai benalu. Tumbuhan parasit ini masuk ke dalam jaringan tanaman melalui penetrasi langsung. Tumbuhan tingkat tinggi pada umumnya, tumbuhan tingkat tinggi dikenal sebagai benalu. Tumbuhan parasit
parasit ini masuk ke dalam jaringan tanaman melalui penetrasi langsung. Tumbuhan tingkat tinggi yang berperan sebagai parasit dibedakan menjadi dua, yaitu parasit semiparasit dan parasit sesungguhnya. Selanjutnya adalah materi tipe gejala penyakit. Yang pertama, tipe nekrotis. Tipe nekrotis antara lain meliputi gejala yang pertama nekrose, kedua perforasi atau short hulls, yang ketiga terbakar, keempat menguning atau fluorosis, dan yang kelima layu atau kekeringan. Tipe gejala penyakit yang kedua yaitu hipoplastis adalah perkembangan sel yang melambat atau terhentinya pertumbuhan sel pada bagian tubuh tanaman. Tipe gejala hipoplastis yaitu kerdil, etiolasi, perubahan simetri, dan roset. Yang terakhir, tipe gejala penyakit hiperplastis. Contoh gejalanya yaitu yang pertama ada intumesensi, yaitu gejala kekurangan zat makanan disebabkan karena penggembungan setempat dari sel-sel epidermis atau subepidermis sebagai akibat dari penumpukan air yang berlebihan. Yang kedua ada gejala sapu, yaitu berkembangnya tunas-tunas ketiak yang biasanya tidur menjadi seberkas ranting-ranting yang rapat. Contoh gejala yang ketiga yaitu gejala keriting, adalah gejala pembengkakan tunas atau penggulungan daun sebagai akibat pertumbuhan setempat dari suatu bagian anggota tubuh. Kadang-kadang daun berombak dan bentuknya seperti kerupuk, sehingga gejala ini disebut gejala kerupuk. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yang telah mempresentasikan presentasi ini. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.